Setelah melalui pendataan akurat dari harga saham dan jumlah aset, tiap tahun Forbes merilis daftar orang terkaya di dunia. Pada daftar teratas, jumlah kekayaan para milioner ini nggak lagi berjumlah ratusan atau miliaran, tapi hingga ribuan triliun. Super duper fantastis. Ayo, yang ngaku Sultan, mana suaranya? Pria ini, dan ini adalah top 4 orang terkaya di dunia versi Forbes yang dirilis Oktober 2021. Setiap tahun mereka susul-menyusul dan salib-menyalip menduduki posisi pertama orang paling kaya sejagat. Tahun ini Bill Gates ada di posisi keempat dengan total kekayaan mencapai 132,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.874 triliun. Di urutan ketiga, Bernard Arnault ditaksir mencapai 180,8 miliar dolar AS atau sekitar 2.552 triliun rupiah. Total kekayaan Jeff Bezos di urutan kedua ditaksir mencapai 199,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.820 triliun rupiah. Sementara di urutan pertama ada pendiri SpaceX dan Tesla, Elon Musk, dengan kekayaan 220,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.102 triliun rupiah. Tapi kalau misalnya kalian menganggap 3.102 triliun rupiah itu sudah banyak dan cukup membuat seseorang dapat predikat orang paling kaya sedunia, kayaknya kalian harus kenalan dulu deh sama sosok yang satu ini, Mansa Musa. Kekayaan milik Elon Musk dan milioner lainnya masih jauh dari jumlah kekayaan milik Musa pertama dari Mali, yang dianggap sebagai orang terkaya sepanjang masa. Mansa Musa pertama adalah Kaisar Mali dari abad ke-14, tepatnya pada 1312. Selama 25 tahun masa pemerintahannya sebagai kaisar, ia membuat wilayah Afrika Barat menjadi makmur. Diperkirakan kekayaan Mansa Musa mencapai lebih dari 400 triliun US dollar atau sekitar 5,6 triliun rupiah. Amazing. Nolnya ada 18 nih guys. Kaisar Muslim Afrika ini memiliki sejumlah emas yang gila-gilaan jumlahnya. Para ahli dan sejarawan berspekulasi bahwa dia memiliki sekitar setengah dari seluruh emas dunia. Dalam catatan sejarah dan cerita yang diceritakan turun-temurun, Mansa Musa dikenang karena sifatnya yang murah hati dan gemar membagi-bagikan harta, hingga sempat menghancurkan ekonomi sebuah negara. Tahun 1324 Masehi, Mansa Musa membawa 60.000 orang naik haji dengan jalur melewati Kairo, Mesir. Saat itu, ia dan rombongan membawa perbekalan yang membuat semua orang tercengang. Mereka membawa 100 unta yang masing-masing membawa 135 kg debu emas. 500 orang budak yang tiap orang membawa tongkat emas seberat 2,7 kg. Selain itu, ada ratusan unta yang membawa bahan makanan dan tekstil. Dalam perjalanannya dan saat menetap 3 bulan di Mesir, ia memberikan begitu banyak emas kepada orang-orang. Bahkan rombongannya juga diperintahkan untuk berbelanja secara besar-besaran di pasar setempat. Hal ini membuat nilai dinar emas di Kairo turun sebesar 20% dan perlu waktu 12 tahun bagi perekonomian Mesir untuk pulih. Semakin dermawan, semakin kaya. Itulah Mansa Musa, memiliki kekayaan yang hampir tidak terbatas dan seolah-olah tidak habis-habis walaupun harta ini terus dibagi-bagikan. Dalam upaya memajukan perekonomian, Mansa Musa membawa para cendekiawan, birokrat, pemerintah, dan arsitek dari Arab untuk memperkenalkan teknik bangunan tingkat lanjut ke Mali, serta merancang banyak bangunan di Mali. Selain maju dalam perekonomian dan teknologi, Mansa Musa juga mengubah Mali menjadi pusat pembelajaran yang canggih di dunia Islam, dengan membangun masjid, perpustakaan, dan universitas. Atas usahanya saat itu, kota Timbuktu menjadi salah satu kota terkemuka di dunia Islam.
Kemudian membuat Mali dan Mansa Musa menjadi perhatian hingga ke Eropa.